seem like the type to love and leave and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Yang pertama, mempersiapkan diri, lalu cek status kesehatan pasien. Nyonya A, usia 65 tahun, perempuan dengan karisnoma payudara stadium 4, metastasis hati, menjalani perawatan paliatif di rumah. Pasien masih bisa melakukan aktivitas ringan seperti makan sendiri dan berjalan di dalam rumah, tetapi lebih cepat lelah. Ia tidak bekerja lagi dan sekitar 30% waktunya dihabiskan untuk beristirahat. Pasien mengeluhkan nyeri perut kanan atas, mual, nafsu makan menurun, berat badan menurun 2 kilo dalam 1 bulan, serta tidur terganggu. Pasien kadang merasa cemas akan kondisinya, namun tetap berusaha positif. Suami mendampingi meski mulai kelelahan. Anak-anak jarang pulang. Dari spek spiritual, pasien berusaha ikhlas, tetapi sering merenung apakah selama hidupnya berbuat baik. Lalu cuci tangan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bersih. Lalu mempersiapkan alat, membawa buku, lembar observasi, dan bawa ballpoint. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya perawat Novita yang berjaga pada siang hari ini dari pukul 2 hingga 8 malam nanti. Boleh saya cek jam tangannya Ibu? Baik, dengan Ibu Anissa, usia 65 tahun, alamat Sukarjo ya Ibu? Yesus. Ibu Anissa, kalau boleh tahu lebih suka dipanggil dengan nama siapa? Nisa, Yesus. Baik, dengan Ibu Nisa ya. Jadi tujuan saya di sini akan melakukan pemeriksaan SSR, pemeriksaan ECOG, lalu akan melakukan pengajian fisik, sosial, pekerjaan, lalu ada psikologis dan spiritual. Dari pemeriksaan itu bertujuan untuk mengetahui kondisi ibu saat ini. Nanti untuk waktunya kurang lebih 15 hingga 30 menit. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Baik, sebelum saya mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu ibu? Belum ada, Sus. Baik, saya izin tutup privasi terlebih dahulu ya bu. Ya. Menutup privasi pasien. Nah, ini yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan SSR. Nah, untuk pemeriksaan SSR ini ada formnya ya Ibu. Nah, untuk pemeriksaan ini bisa diisikan oleh Ibu sendiri sebagai pasien atau saya sebagai perawat dan boleh diisikan oleh keluarga. Nah, ini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan sama Ibu. Nah, itu nanti akan saya beri rentan ya Ibu, nanti Ibu tinggal menjawab angkanya saja. Untuk skala 1 hingga 3 itu ringan, lalu 4 hingga 6 itu sedang, dan 7 sampai 10 itu berat. Nanti Ibu tinggal jawab angkanya saja ya Ibu. Nah, yang pertama ada nyeri. Apakah Ibu merasa nyeri? Tingkatnya di skala berapa? 6, Sus. 6. Lalu untuk lelah Ibu merasa lelah hari ini? Ya, Sus, cukup lelah hari ini. Di angka berapa Ibu? 5. Angka 5 ya Ibu. Lalu apakah Ibu sangat mengantuk? Skalanya berapa kalau boleh tahu? 4. 4 ya Bu. Lalu ada mual. Apakah Ibu merasa mual hari ini? Sedikit, Sus. Di rentan berapa Ibu? 5. 5. Untuk selera makan Ibu, apakah baik atau buruk? Di skala berapa? 6. 6. Lalu untuk sesak nafas, apa Ibu merasa sesak nafas? Tidak, Sus. Tidak. Berapa Ibu skalanya? 2. Ya. Untuk perasaan sedih Ibu, apa Ibu merasa sedih? Sedikit, Sus. Di skala berapa Bu? 3. 3. Lalu untuk cemas Bu, bisa di angka berapa? 5. 5. Lalu yang terakhir, kondisi kesehatan secara keseluruhan apakah baik Bu? Sedikit, Sus. Di angka berapa? 4. 4. Lalu apakah ada masalah lain Ibu? Tidak, Sus.
Baik, ini secara keseluruhan dominan di angka 5 ya Ibu, yaitu sedang. Baik, ini sudah selesai ya Bu untuk pemeriksaan SSR-nya. Caranya seperti ini tadi. Nah, untuk besok Ibu bisa isi sendiri atau saya isikan. Saya isi sendiri, Sus. Baik, besok saya akan datang ke sini untuk ngasih formnya ya Ibu. Sus. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan ecek ya Ibu. Ini sama masih menggunakan form. Nah, ini untuk ada 4 skor, ada 0 sampai 4, yaitu 0 dapat melakukan aktivitas normal tanpa hambatan. Lalu ada skor 1 dapat melakukan aktivitas ringan terbatas dalam melakukan aktivitas berat tetapi ambulator. Lalu untuk skor 2 ada ambulatori, dapat melakukan pekerjaan untuk dirinya sendiri, terbatas melakukan pekerjaan lainnya, lebih dari 50% waktu bangunnya, dapat berjalan dan tegak. Untuk poin 3 dapat mengerjakan untuk dirinya sendiri tetapi pada aktivitas tertentu, tergolek di tempat tidur atau kursi lebih dari 50% waktunya untuk bangun. Yang keempat, benar-benar tergolek di tempat tidur. Nah, Ibu di angka berapa? Saya itu dapat melakukan aktivitas itu mandiri, Sus, tetapi itu mudah lelah. Baik, berarti termasuk di rentan 2 ya Ibu, skor 2, ambulator, dapat melakukan pekerjaan untuk dirinya sendiri, terbatas melakukan pekerjaan lainnya, lebih dari 50% waktu bangunnya, dapat berjalan. Nah, untuk Karnowski-nya Ibu di rentan 70% ya Ibu, yaitu dapat melakukan atau melayani dirinya sendiri, tak dapat melakukan aktivitas normal atau kerja aktif. Baik, untuk yang eceknya ada yang ditanyakan Ibu? Belum, Sus. Belum. Selanjutnya, ini saya akan lanjut untuk pemeriksaan kondisi kesehatan fisik ya Ibu. Nanti Ibu jawab sesuai yang Ibu rasakan hari ini. Yang pertama, untuk lokasi nyerinya, Ibu merasakan nyerinya di mana? Di bagian perut, Sus, kanan, bagian atas lebih tepatnya. Untuk tingkat keparahannya, untuk tingkat nyerinya itu berapa per 10 Ibu? 6, Sus. 6. Untuk polanya seperti apa Ibu? Untuk polanya itu nyerinya itu kadang-kadang terus menetap, Sus. Bisa Ibu deskripsikan? Nyerinya seperti nyeri tumpul tekan, Sus, terasa berat. Baik. Nah, saat melakukan apa Ibu merasa kondisi itu memburuk? Saat bergerak, saat beraktivitas ringan, dan saat makan dalam kondisi porsi yang besar. Lalu, apa yang membuat Ibu merasa semakin lebih baik? Ketika saya beristirahat, Sus, posisinya setengah berbaring, lalu mengonsumsi obat. Lalu, nyerinya itu mempengaruhi apa saja Ibu? Nyerinya itu tidak menjalar, Sus, hanya terlokasi di perut bagian kanan saja. Bagaimana nyeri mempengaruhi Ibu dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan kualitas hidup Ibu? Sangat membatasi aktivitas, Sus, kayak nafsu makan menurun, menimbulkan rasa cemas, seperti itu, gangguan tidur juga itu. Baik, ini saya lanjut ke kondisi sosial dan pekerjaan ya Ibu. Nah, ini yang pertama, siapa yang tinggal bersama Ibu? Apakah anak atau orang lain yang masih tergantung pada Ibu? Adakah pikiran lain mengenai hubungan dalam keluarga Ibu? Saya hanya tinggal bersama suami saya, Sus. Anak saya sudah berkeluarga dan jarang menjenguk saya. Baik. Lalu, untuk apakah Anda memiliki dukungan dari pihak lain, keluarga besar, teman, tetangga? Apakah Ibu memerlukan dukungan dari pihak lain tersebut? Saya sudah merasa cukup mendapat dukungan penuh dari suami saya, Sus. Lalu, adakah kesulitan dalam bergerak, melakukan pekerjaan? Lalu, apakah ada pikiran lain mengenai siapa yang merawat Ibu ke depan? Dari segi finansial? Saya
dapat melakukan aktivitas harian seperti mandi itu kadang bisa sus, tapi juga memerlukan sedikit bantuan dari orang-orang terdekat saya seperti suami saya. Baik, selanjutnya apa harapan Ibu mengenai tujuan perawatan untuk tempat perawatan seperti rumah sakit, rumah, atau tempat lain? Saya harap nyeri saya dapat berkurang sus, saya dapat beraktivitas dengan nyaman. Lalu saya ingin dirawat di rumah saja karena ingin bertemu bersama suami. Baik. Selanjutnya untuk pemeriksaan psikologis ya Ibu. Yang pertama yaitu kondisi pikiran dan suasana hati Ibu. Apakah dalam bulan terakhir Ibu merasakan putus asa atau merasa tidak berdaya, kehilangan minat? Apakah ada merasa depresi, merasa tegang dan cemas? Apakah Ibu merasa ada serangan panik? Atau ada hal yang lain spesifik yang Ibu harapkan? Saya tuh akhir-akhir ini merasa cemas sus tentang penyakit saya. Lalu saya tuh takut banget ngerasa ngerepotin keluarga saya. Kemudian saya tuh selalu mencoba untuk berpikir positif. Baik. Lalu, apa pemahaman Ibu tentang sakit ini? Saya tuh tahu sus tentang penyakit ini, kanker stadium lanjut. Saya tuh mencoba menerima atas kondisi saya. Semoga saja gejalanya dapat dikendalikan. Selanjutnya, apakah sumber dukungan Ibu, misalnya orang-orang terdekat Ibu, hobi, iman, atau kepercayaan Ibu? Saya merasa kuat sus karena didukung oleh suami saya. Lalu saya setiap hari mencoba untuk berdoa, berzikir, seperti itu agar hati saya merasa tenang. Baik, selanjutnya apakah ada masalah psikologi, sosial, spiritual yang Ibu alami dalam berkontribusi terhadap gejala yang dialami? Saya tuh merasa cemas loh. Saya tuh kadang merasa takut merepotkan orang-orang terdekat saya. Saya takut juga suami saya nanti lelah ketika merawat saya karena anak-anak saya juga jarang menjenguk. Untuk yang keyakinan itu saya takut sus. Selama hidup saya belum banyak berbuat baik kepada orang sekitar saya. Baik, pertanyaan selanjutnya, adakah resiko stres, psikologi, dan riwayat kesehatan mental Ibu sebelumnya? Tidak ada sus. Baik, tidak ada ya Ibu. Lalu selanjutnya kita akan ke kondisi spiritual dengan menggunakan format HOP. Baik, pertanyaan pertama, apa yang memberi Ibu harapan atau kekuatan, kenyamanan, dan kedamaian pada saat Ibu sakit? Saya mendapatkan kekuatan dari doa dan dukungan dari suami. Lalu saya juga yakin bahwa sakit adalah sebagian dari takdir yang diberi Tuhan untuk saya. Baik, selanjutnya, apakah Ibu merupakan bagian dari organisasi agama atau kepercayaan? Dalam hal apa dan bagaimana hal tersebut mendukung Ibu? Iya sus, saya sering mengikuti komunitas pengajian di dekat rumah saya. Saya juga merasa tenang bila didoakan oleh teman-teman. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagian apa dalam kepercayaan spiritual Ibu yang paling bermakna secara pribadi? Saya tuh merasa tenang ketika saya berdoa, lalu mendengarkan murotal seperti itu. Lalu saya banyak membaca surat-surat pendek. Baik, untuk ini pertanyaan terakhir ya Ibu. Dari hal yang Ibu sebutkan tadi, apa yang Ibu harapkan dari kami sebagai tim kesehatan untuk memfasilitasi kebutuhan Ibu dalam beberapa hari ke depan, bahkan minggu atau bulan ke depan? Saya harap tim kesehatan di sini dapat membantu saya untuk meredakan nyeri, lalu gejala dapat berkurang, beribadah dengan nyaman, dirawat di rumah dengan keluarga. Baik, ini untuk pemeriksaannya sudah selesai ya Ibu. Ini untuk hasilnya. Untuk yang SSR itu dominan di angka 4 ya Ibu, yaitu dengan kondisi sedang. Lalu untuk ECOG-nya di rentan 2, yaitu ambulatori, dapat melakukan pekerjaan untuk dirinya sendiri, terbatas melakukan pekerjaan lainnya, lebih dari 50% waktu bangunnya dapat berjalan dan tegak.
Nah, untuk hasil Karnofsky-nya 70% ya Ibu. Karena Ibu dapat melakukan atau melayani diri Ibu sendiri, tak dapat melakukan aktivitas normal atau kerja aktif. Nah, untuk pengkajian fisiknya dapat saya simpulkan Ibu merasa nyeri sedang di perut kanan atas, mengganggu tidur, makan, dan aktivitas sehari-hari. Lalu untuk pengkajian sosial itu tidak ada sedikit masalah. Itu karena Ibu perlu bantuan aktivitas dari orang-orang terdekat Ibu, tetapi Ibu juga mendapat dukungan penuh dari suami. Untuk kondisi psikologis, Ibu merasa cemas, sedih, tetapi tetap berusaha menerima kondisi Ibu saat ini. Nah, untuk spiritual itu sudah bagus, Ibu merasa kuat karena beribadah dan berdoa itu tadi ya Ibu. Baik, untuk pemeriksaan hari ini apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Belum ada, Sus. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Untuk pertemuan selanjutnya, besok Ibu ingin di sini atau di tempat lain? Di sini aja, Sus. Baik, untuk pertemuan selanjutnya di sini di pukul 2 ya Ibu. Ini sudah selesai, ada yang ingin Ibu tanyakan? Belum ada, Sus. Baik, nanti bila ada ingin ditanyakan bisa pencet tombol bel di atas atau minta pihak keluarga untuk memanggil saya di nurse station. Iya, Sus. Baik, saya izin pamit terlebih dahulu ya Ibu. Permisi. Iya. Telah dilakukan pemeriksaan SSR, ECOG, pengkajian fisik, sosial dan pekerjaan, psikologis dan spiritual pada Nyonya A pada tanggal 11 September 2025 pada pukul 2 siang. Sebelum dilakukan tindakan, DS, pasien mengeluh nyeri perut kanan atas, nyeri terasa berat saat bergerak, sulit tidur, dan merasa cemas. DO-nya, pasien tampak meringis, sering memegang perut kanan atas, tampak gelisah, nafsu makan menurun. Sesudah tindakan, DS, pasien menyatakan lebih paham, nyerinya berkurang, merasa lebih tenang, dan dapat beristirahat. DO-nya, pasien tampak rileks, tidak meringis, tidur lebih nyenyak, ekspresi wajah lebih tenang. Tertanda tangan perawat Navita.